Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di NYD. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang virtual private server. Jadi setelah kita membayar atau membeli layanan VPS dari sebuah tempat website yang menyediakan layanannya, kita perlu mempersiapkan sebuah control panel website atau panel website untuk pengelolaan data-data website kita nantinya. Dan di sini jenis-jenis panel website itu banyak ya, ada yang gratis dan berbayar, dan yang gratis juga banyak. Jadi ya, kita akan membahas satu persatu yang versi gratisnya aja dulu di sini. Oke, langsung saja. Di sini saya membuka website Exabyte. Ada 13 control panel VPS terbaik versi gratis dan berbayar. Oke, apa itu control panel VPS ya? Control panel merupakan aplikasi yang membantu untuk mengelola beragam fungsi server VPS ya. Ya, control panel VPS ini sama dengan kalau kita sedang membangun website itu ya UI-nya untuk front end seperti template admin gitu, biar kita bisa mengelola website kita itu ya. Saya website kan tentang meng-create, membaca, update dan delete. Dan di sini kita mengelolanya untuk kebutuhan website kita yang kita gunakan di server kita nanti. Oke. Dan fitur apa aja yang kita butuhkan di control panel kita nanti ini ya. Yang pertama, bisa mengelola DNS dengan mudah ya. Fitur ini ya semua berfungsi ya agar kita dengan gampang untuk menambah domain kita di VPS kita nanti ya. Terus ada juga untuk mengelola FTP ya. FTP itu File Transfer Protocol. Jadi misalkan kita mau mentransfer file yang ukurannya banyak dan besar dan takutnya kita upload manual di file manager control panel, itu biasanya ada yang support langsung dan ada juga yang berat ataupun tidak terupload sempurna ya, sepengalaman saya. Jadi bisa digunakan FTP, mengatur database, memilih jenis web server, mengelola SSH ya, mengatur email ya. Itu fungsi-fungsi umum control panel ya. Ini rekomendasi control panel VPS gratis ini. Yang pertama ini ada Cyber Panel ya. Cyber Panel ini kita buka. Cyber Panel ini langsung menggunakan web server Open Lightspeed dengan Lightspeed ya, yang berbayarnya. Dan ini bisa dikatakan paling laris, apalagi untuk website yang digunakan untuk WordPress ya. Di sini lebih memudahkan untuk easily deploy WordPress site with Cyber Panel, karena ini dia ada Open Lightspeed server dan digabungkan oleh CMS WordPress, lalu ditambah plugin Lightspeed. Wah, itu membuat performa website di WordPress kita makin ngebut ya. Ini tampilannya, ini file manager, ini tampilan staging WordPress manager ya. Ini bagian untuk WordPress manager, ini untuk list website. Di sini juga kita bisa melakukan demonya untuk melihat tampilannya ya. Oke, ini demonya tunggu gak ada ya? Biasanya ada demo. Oke, ternyata tidak ada demonya di sini. Kita lanjut terus yang kedua. Dan hampir rata-rata setiap VPS atau penyedia layanan bisa menawarkan Cyber Panel ini ya, tergantung kenyamanan dan ya, tergantung pengalaman. Bagi ada orang yang sudah pengalaman menggunakan Cyber Panel, dan ada juga yang gratisan yang lainnya dia biasa pakai ya. Tapi kalau secara umum, kalau kita menyewa di hosting atau apapun itu, kita biasanya dikasih cPanel ya. Dan cPanel dengan Cyber Panel itu beda ya, karena di Google kalau sering searching gitu kita tulis cPanel, kadang munculnya Cyber Panel, kadang munculnya cPanel, padahal itu panel yang berbeda. Lalu untuk Cyber Panel ini ada yang gratis dan ada yang berbayar. Saat proses instalasi kita bisa tahu karena ada perbedaan di web servernya ya. Kalau yang gratis itu dia menggunakan Open Lightspeed server, tapi kalau yang berbayar itu dia gratis cuma untuk satu domain website. Terus kalau mau domain atau subdomain yang lain kita tambahkan, kita harus membayar. Dia menggunakan web server Lightspeed Enterprise. Dan ini fitur-fiturnya DNS, Power DNS, FTP-nya pakai Pure FTPD, emailnya pakai PostFit. Web server yang premium ini ya, yang berbayar. Kalau yang gratisnya Open Lightspeed. Di sini Lightspeed Enterprise, versi PHP-nya 5 dan hingga 8. Nah, di sini untuk versi PHP, kalau di AA Panel ya, saya ada pengalaman di AA Panel. Kalau di Cyber Panel kita langsung menggunakan. Jadi seperti ini. Misalkan kita menambahkan website, lalu website kita itu menggunakan PHP
7,4, tapi kita baru menginstal 7,3, jadi kita harus menginstal 7,4 lagi dan semua add-onnya kalau di AA Panel. Tapi kalau di Cyber Panel itu semuanya siap ready pakai, jadi tinggal pakai, masukkan headset, setting PHP, add-on juga sudah terinstall semua. Itu keuntungan dari Cyber Panel. Itu sesuai pengalaman saya ya. Backupnya di sini bisa pakai Google Drive dan local drive. Statusnya pakai MariaDB. Ini spesifikasinya minimal 1 GHz untuk prosesor, 1 GB RAM, dan penyimpanan 10 GB. Oke, kedua ada WebZoo. Ini kebetulan saya pernah install tapi nggak jadi, akhirnya saya nggak pakai ya. Ternyata tampilan sekarangnya ya udah enak. Kayak kita buka websitenya, di sini WebZoo-nya, ini bentuk tampilan dashboard utamanya, menu utamanya. All-in-one, application manager, setting manager. Di sini paling ya kita bisa menginstalkan Apache dengan Engine X juga ya. Saya belum pernah mencobanya. Oke, di sini ada demonya, kita coba demo. Oke, kliklah demonya. Jadi inilah ya tampilan contoh tampilan panel WebZoo ya. Di sini keterangan user, ini primary domain kan. Ini IP address ya. IP biasanya itu detail IP privat kita nanti ya kalau kita menggunakan ini. Nah, di sini enaknya, di sini ada bandwidth statistik, tapi kayaknya ini tidak secara live ya. Oh, per month ini hitungannya per bulan. Terus di sini yang secara live ini server statusnya. Oke, di sini ada keterangannya pakai Apache 2 versi 2.4, PHP 7.3, database-nya MySQL, OS-nya pakai Alma Linux. Nah, di sini banyak utility-nya juga, ada file manager, backup, login, dan ada cron job untuk membuat kerja secara otomatis. Import, ada import dari cPanel ya. Import apa kita tidak tahu. Oke. Multi PHP manager di sini ya secara umum lah, bersama sama yang lain, backup, cron job, jadi security-nya IP block, link protect, ada untuk WordPress, SSL, website, dan ini adalah fitur-fitur yang ada di WebZoo. DNS-nya menggunakan BIM, FTP-nya Pure FTPD, emailnya Develop, web servernya bisa 3 di sini ya, Engine X, OpenLightspeed, dan Apache. Tapi kalau di Cyber Panel tadi hanya 2 ya, OpenLightspeed sama Lightspeed Enterprise. Sama PHP-nya 5 hingga 8, dan di sini ya lumayan lengkap ya, untuk versi PHP-nya banyak. Versi database-nya banyak ya di sini ya. Spesifikasinya sama, untuk penyimpanannya cukup 5 GB, berarti ini penyimpanannya agak kecil ya dibandingkan dengan Cyber Panel tadi. Oke, yang ketiga ada ESP config. Ini saya juga belum pernah cobanya, kita coba buka langsung. Untuk spesifikasinya sama sih dengan yang di atas tadi. Web servernya Engine X sama Apache, PHP-nya cuma batas 7, belum support yang ke-8, versi 8. Keunggulan dari jenis penutupan ini yaitu tersedia secara full gratis dan memiliki lisensi BSD. Lebih lainnya adalah ESP config mendukung penggunaan IP versi 6 hingga digunakan untuk website yang tergolong touch. Oke, ini contohnya. Di sini bisa kita mencoba online demonya. Oke, kita coba aja administrasi. Oh, dia ternyata ada versi admin, login, client login, sama reseller. Oh, ini bisa dijual lagi ya, ataupun digunakan lagi. Oke, kita coba login. Websitenya agak berat ya, atau jaringan internet saya yang berat, udah kita langsung langkah aja. Inilah kira-kira tampilan menu dari panel ESP config ya. Jujur saya belum pernah menggunakan ini, jadi ya saya tidak terlalu tahu tentang ini. Dan 40 download per bulan, 10.000 download ya. Keempat ada Vesta CP. Di sini juga versi gratis, saya tidak tahu juga, banyak ya versi gratis lainnya. Servernya Engine X sama Apache, belum support OpenLightspeed, belum support PHP 8. Demonya gimana? Kita lihat tampilan demonya. Oh, seperti ini ya. Mungkin dari
dari desain ini agak ya yang terbiasa dengan menu di samping kiri. Di Vesta ini menunya di atas ya. Terus keterangan websitenya menggunakan angka-angka seperti ini. Oke, yang kelima ada CWP, CentOS Web Panel. Wah, ini kalau dari namanya sepertinya yang membuat ini CentOS ya, CentOS ya. Ciri khas CWP adalah kontrol panel ini diciptakan khusus untuk pengguna operating system Linux CentOS. Wah, ini dia hanya membuat untuk lingkungan CentOS saja ya. Berarti kalau menggunakan Ubuntu apa ya masih bisa misal, tapi ya ini lebih dikhususkan ya. CWP tersedia pasti gratis dan berbayar. Kelebihan CWP itu menyediakan berbagai fitur dan profesional secara gratis. Namun untuk mengikuti fitur yang premium bisa berbayar 1,5 $1 per bulannya. Kelemahannya dari konsumennya adalah memiliki spesifikasi yang berat. Kalian bisa jadi lemot jika memiliki spesifikasi yang minim ya. Paling tidak 45 fps RAM 4 GB. Jadi kita buka banyak yang premium lah. Orang menggunakan. Nah, di sini dia sudah support banyak web server ya. Nginx, Apache. Dari spesifikasinya dia sudah support OpenLiveSpeed juga. Tadi di sini high performance with minimum requirement. Sini tampilannya. Oke, kita coba cari dulu, siapa tahu ada flash demonya. Di sini ada produk. Sini ada user login sama admin login. Kita coba bukain admin ya. Yang admin pasti khusus untuk full kontrol ya. Admin coba 3. Nah, gila tampilannya belum terbuka sempurna ya. Oke, di sini ada firewall, backup, tampilannya. Di sini ada check usage. Ini sepertinya secara live juga ya. Tapi live enggak? Oh, live ya. Tadi 1%, ini 0. Di sini menggunakan Apache Web Server. Oke, statusnya ini fast proxy silent. Oke, untuk tampilan menunya lengkap ini, RAM ini. Di sini ada sistem infonya menggunakan Windows One. Dia menggunakan dedicated server, menggunakan CentOS Linux 7.0. Di sini menunya banyak ya. Wah, sekali nih. Wow, pusing, saya tidak pernah menggunakannya. Oke deh. Control panel selanjutnya di sini ada Agenti. Ini Agenti telah diklaim sebagai besar pemilik website sebagai control panel CPS versi gratis terbaik. Dia bisa menggunakan Nginx Apache, versi PHP-nya batas 7 saja. Oh, ini control panel yang di kinerjanya pada efisiensi dan efektivitas eksekusi program dengan performa yang sangat ringan dan cepat, sehingga sangat cocok digunakan bagi pemilik VPS dengan spesifikasi yang sangat unik. Oke, kita coba cek Agenti. Oke, ini kita cari di pencarian. Oke. Ada demonya tidak ya? Wah, ternyata memang tampilannya agak simple ya. Dia support Debian, Ubuntu, CentOS, Gentoo, BSD, full ya. RAM minimumnya 30 MB ditambah 5 persission, nggak sampai 100 MB ya. Itu memang ringan ini. Oke,
Oke deh, kita lanjut untuk control panel berikutnya, Virtual Min. Virtual Min ini dengan spesifikasi ya hanya bisa untuk Apache, PHP-nya batas 7 GB, database-nya hanya MySQL, tidak ada MariaDB. Dan salah satu kelebihan control panel ini mendukung sistem operasi populer untuk VPS. Ya, hampir rata-rata control panel juga support hampir semua OS Linux ya, mulai dari server. Ya deh, terus selanjutnya yang ke-8 ada AA panel. Nah, ya, panel ini saya lumayan banyak pengalaman karena saya sering menggunakannya. Di DNS-nya biasanya saya menggunakan pakai Power DNS ya. Di sini STP-nya pure FTPD, emailnya saya belum menggunakan. Nah, web servernya bisa menggunakan OpenISP, Nginx dan Apache. Dan saya punya pengalaman di setiap web servernya ya, kecuali OpenISP. Saya belum pernah mencoba. Terus PHP-nya support 8, jenis database-nya ada MariaDB ya. Apa-nya merupakan jenis versi sebelumnya gratis, namun tidak perlu khawatir karena meskipun tersedia secara cuma-cuma oleh gratis, Apanel tetap menawarkan fitur terbaik dan lengkap. Inilah website Apanelnya. Ini ada load status, penggunaan CPU usage, RAM usage ya. Di sini ini penyimpanan, ini saya tidak tahu apa, dan ini bergerak secara real time atau secara live ya. Jika website kita padat langsung penuh sesuai dengan traffic website kita ya. Apakah ada demonya di sini? Oh, ada demonya, kita klik demo, login. Nah, ini halaman loginnya. Ini adalah tampilan menu utamanya dari Apanel ya. Kalau kita mau baru menginstal Apanel dari VPS itu, yang baru kita bayar, kita pergi ke App Store untuk menginstal aplikasi-aplikasinya ya. Di sini ada web server Nginx, Apache, ini database MySQL bisa. Oke, ternyata website Apanelnya agak berat. Ini saya mencoba dari VPS yang sudah saya punya ya, yang sudah saya install Apanelnya. Ini adalah panel yang VPS yang sudah saya sewa untuk tempat kerja saya ya. Di sini saya menggunakan Apache, ini DNS manajernya, dan di sini lengkap ada di Apache Store-nya ya. Nah, di sini ada Nginx, Apache. Untuk versi database, jika kita ingin menggunakan MariaDB, di sini saya menggunakan MariaDB. Kita cek dulu. Untuk versinya kita bisa version di sini ya. Di sini MySQL saya pakai. Jika mau MariaDB masuk ke bawah aja, langsung switch aja ya. Tapi dengan syarat harus backup dulu semua database-nya, harus dihapus dulu baru diinstal untuk versi database terbaru ya. Begitu juga Apache dengan Nginx, itu kita harus hapus dulu. Ini salah satu dari 3 yang dia ada. Yang ketiga ada OpenISP ya di sini. Oke, inilah kira-kira tampilan panel, dan dia bisa di-upgrade menjadi versi Pro ya. Ya belum pernah upgrade-nya, dan disitu bisa menggunakan plugin in Pro ya, yang berbayar seperti di aplikasi App Store-nya ini kan berbayar semua ini. Oke deh, selanjutnya ada Webmin. Fiturnya dia cuma support server Apache, HP-nya cuma batas 7 ya. Salah satu keunggulan populernya adalah fleksibilitas. Ternyata control panel ini bisa digunakan melalui sistem operasi Windows loh. Jadi kalau kalian ada virtual server yang tidak mau menggunakan OS Linux, kan bisa diinstalkan OS Windows itu. Windows Server ya, biasanya itu Windows Server 2012 ya. Bisa menggunakan Webmin ini untuk control panel website kita ya nanti ya. Oh, ini untuk cara penginstalannya Linux lah. Terus kalau untuk Windows tadi gimana ini? Downloadnya ya. Saya tidak tahu. Tidak ada demonya ya. Oh, ternyata Webmin Virtual Min ini ada di sini, berarti kayaknya masih satu kerjasama ya. Terus ada Chloro MR. Apa ini? Berikutnya ke 10 ada Chloro MR, program panel yang pengembangan seorang ahli komputer asal Indonesia.
wah ini punya orang Indonesia nih. Servernya Hiwata dan HTTPD 2.4 ya, jawabannya dia cuma bisa OS 5, Android OS Linux dan dilengkapi dengan hadir dalam versi full gratis serta dilengkapi dengan fitur profesional dan terbaru. Software ini dapat bersaing secara global meskipun pengembangnya pribumi. Sebenarnya tidak ada websitenya untuk melihat tampilan. Oke, kira-kira inilah control panel VPS yang sudah kita cek satu persatu, dan pengalaman saya ya untuk control panel ini yang paling penting itu adalah ekosistemnya ya, dimana kalau kita memiliki kendala ya, karena secara umum kan VPS itu adalah memanage sendiri ya. Jadi kalau kita siap membeli VPS berarti kita siap untuk melakukan maintenance, melakukan perbaikan VPS itu sendiri ya. Walaupun ada di sebagian penyedia layanan itu menyediakan untuk menambah biaya untuk perawatan virtual private server kita itu sendiri ya, untuk VPS kita itu. Iya, menurut saya inilah control panel yang ekosistemnya besar, jadi banyak tempat bertanya untuk misalkan kita memiliki trouble kan, dan rata-rata setiap control panel itu dia memiliki website forum ya, yang sudah ada di website mereka masing-masing, dan forum itu tempat sharing, tempat kita bertanya, dan biasanya itu sudah lebih banyak yang bertanya duluan daripada kita kan. Jadi kita cari-cari aja di forumnya, nanti kalau kita memiliki masalah di control panel kita. Oke, cukup sekian dulu. Jika ada kekurangan dan salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.